dalam peristirahatan, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui gembala sidang pembina kita, tahun ini adalah tahun apa? Tahun berlipat ganda mujizat. Amin. Juga tahun Ayin Hei. Ini harus kita masuk dalam peristirahatan, di mana salah satu artinya adalah banyak memuji menyembah Tuhan. Artinya memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya kita lakukan saat ibadah raya atau saat kul atau persekutuan jemaat saja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita menjadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup. Pujian penyembahan kita adalah sebagai gaya hidup, tempat peristirahatan. Pujian penyembahan bukan hanya di ibadah, ya saudara, ini sudah dijelaskan. Bukan hanya di kul, bukan hanya di persekutuan, di mana, di rumah pun bisa, di toilet bisa, sambil ngepel, oke, mau mantai. Saat susah kita banyak memuji menyembah Tuhan, bukan memuji menyembah Tuhan itu saat sukacita. Nanti kita selanjutnya ya. Nah, bagaimana kita harus menjadikan doa pujian penyembahan sebagai gaya hidup? Bagaimana? Itu ada 3 ya saudara. 1, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kita buka Mazmur 34 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya. Bagaimana kita bisa menjadikan doa pujian penyembahan sebagai gaya hidup? 1, tidak terikat waktu dan tempat. Mazmur 34 ayat 1 sampai 2. Dosa enggak bawa Alkitab? HP aku ketinggalan. Oh, haiwo, tadi HP-nya ketinggalan kemarin. Lupa colah. Mazmur 34 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2. Amin. Amin. Kita baca sama-sama ya. Yang suaranya keras supaya kita menjadi berkat. 1, 2, 3. Dari perlindungan Tuhan jauh Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada waktu puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Amin. Amin saudara. Nah, bagaimana kita menjadikan doa pujian penyembahan sebagai gaya hidup? 1, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Tidak terikat, Allah Tuhan, waktuku lo kan banyak gitu. Waktuku memuji menyembah Tuhan di rumah majikan nanti kedengaran. Di dalam hati pun juga jadi saudara. Waktu nggak ada majikan, pasti di rumah majikan mesti ada kesempatan sedikit, mesti ada itu. Tinggal respon hati kita. Jangan dijadikan ya alasan, aku di rumah majikan tidak sempat untuk membaca Alkitab. Aku di rumah majikan tidak sempat nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. No, Tuhan pasti memberi ruang sedikit pun. Kayak menara doa, Tuhan pasti menolong. Apapun anaknya yang diperlukan, Tuhan pasti menolong. Waktu tidak bisa membaca Alkitab, yang kita apal-apal dicatat, diselempit nih di kantong. Nanti kalau waktu di toilet buka sedikit, itu pun jadi. Bukan membaca Alkitab itu satu berayat-ayat banyak sampai kita tidak, Tuhan tidak berkenan malah itu. Kita membawa pujian penyembahan itu, kita itu cuma hati saudara ya. Semua itu respon dari hati kita. Nyanyi gali, nyanyi apapun pas ketukan. Kalau hati kita tidak fokus, Tuhan tidak berkenan. Saudara, penting yang satu kita, unity, keunitian. Makanya di sini 1, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Makanya kita kalau di sini belajar bernyanyi, oke, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Nanya beledotan nggak apa-apa. Aku sudah pernah itu sharing karena sama Kak Feli. Nyanyi ku suaranya ngelior-ngelior kalau pujian penyembahan itu. Ngelior-ngelior nggak apa-apa.
kalau di Imam Lewi itu harus disaring, makanya diadakan apa saudara? Audisi. Kalau kita dengan saudara seiman, walaupun di doa kubu, doa apa, mau mantai, penting hati kita bersatu hati berunity. Nah, gitu. Nah, tidak terikat dengan ruang dan tempat. Yang kedua, tidak terikat dengan situasi dan kondisi. Kita buka Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Yang pertama, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Yang kedua, tidak terikat dengan situasi dan kondisi. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Reni sudah? Belum. Habakuk 3. Reni baca ya. Habakuk 3 ayat 17 Dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Nah, yang kedua, tidak terikat dengan situasi dan kondisi. Ya, Habakuk ya sudah dijelaskan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tidak terikat dengan situasi dan kondisi. Caranya memuji menyembah Tuhan yaitu dalam keadaan apapun tetap Tuhan Yesus baik. Ada masalah apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Walaupun mewek-mewek tetap baik. Nanti Tuhan menjadikan baik. Amin. Amin saudara. Amin. Kayak itu mujizat, lipatan gandaan mujizat yang tidak terjadi harus terjadi dan mengalami ya. Kayak itu pengalaman itu kayak mimpi gitu maksud. Makanya Tuhan itu luar biasa ya. Itu contohnya di saya ya kerja di rumah majikan jaga nenek. Nenek memang sudah waktunya tutup usia ya, umurnya 96 ya itu. Kalau dia itu sakit semua itu sudah merelakan karena ya sudah tua gitu ya maksudnya. Kalau yang muda-muda banyak ya, yang muda-muda tiba-tiba tidak ada ya. Tadi anaknya Pak Ali, bapaknya yang sakit malah ibunya meninggal. Luis mana? Luis Sukarmi? Anak pule. Anak pule tuh. Jadi bapak yang sakit ibunya Lah ya. Kayak adiknya Mbak Mimin ya, masih SMP ya itu. Ini yang muda-muda itu ya. Kalau nenekku itu ya luar biasa. 96 sudah infeksi paru-paru itu sudah waktunya ya, semua itu sudah semua itu itu loh namanya pantat itu sudah busuk ya, busuk itu. Lah kan BL darah, oliu, taipin di situ kan terus-terusan satu hari berapa kan BL darah toh itu bocor itu punya. Dua sakitnya itu, infeksi paru-paru dan bocor ususnya itu sampai keluar darah itu. Namanya busuk. Kamu komplikasi dalam sih diserang. Bukan silet tak pantat ini loh. Bukan dia kan itu nih apa boleh itu dia udah nggak bisa Alah bocor. kayaknya. Dulu pernah operasi usus buntu, terus dioperasi terus tambah di kayak anak apa pelembung-pelembungan yang meledos-meledos pecah ceritane. Lah, semua kan sudah siap. Lah, saya yang kerja di situ kan apa boleh buat juga sudah siap-siap toh.
Uang sudah divonis 5 hari ya. Ini nenekmu nanti 5 hari sudah jauh lah. Semua kan sudah siap. Apa? Tuhan tidak berkehendak. Itu di ICU 1 bulan nih, nggak bisa apa-apa. Dipanggil sudah nggak fanjing, maksudnya nggak buka mata, nutup terus 1 bulan itu. Terus di ruang 2 bulan tuh dia. Terus sudah merelakan semua fotonya sudah disiap nih ya, foto kalau nanti di jenazah itu kan disiap nih. Ini mami bajunya sudah disiap nih semua gitu. Terus aku sama temenku yang di rumah, besok ya besok kalau pulang kita naik pesawat bareng-bareng ya sampai sama temen itu gitu ya. Kamu cari majikan enggak aku mau pulang temenku. Aku memang mau pulang gitu maksudnya. Ternyata itu luar biasa. Dokter sampai heran itu kenapa ya nenek itu maksudnya itu sudah bisa gerak. Terus teman-temannya itu kan banyak orang tua-tua itu kan bebeknya itu kan itu lo sembuh sendiri wong. Dokternya itu kan spesial yang membalut itu tuh, yang ngerawat itu 1 minggu 2 kali itu. Tiba-tiba itu kering wah. Ibunya nenek. Aku sama temanku juga heran wah. Itu ternyata ya memang kita mujizat walaupun orang tua masih dipakai toh. Lagi kan ada gereja yang jenguk itu berdoa. Anak-anaknya 2 kan suami-suamiku tidak begitu percaya doa, tidak pernah orang gereja tapi tidak pernah doa gitu maksudnya. Di doanya aku kan bilang sama anaknya, kamu Katolik ya sholat enggak terus kan anaknya mati kan bingung dia kan. Terus aku, nenek kan punya gereja, kamu hubungin orang gereja nanti pas didoa nih kamu jangan nangis, soalnya kalau nangis nenekmu mau mati tidak jadi mati ya, aku bilang gitu kan kayak tega kayak endang. Boleh toh ya di calling sama orang gereja itu biasanya jenguk neneknya itu. Terus didoani 1 minggu 2 kali doa. Terus anaknya yang nggak percaya dijak doa bareng-bareng gitu. Ternyata kita itu kalau berdoa ada damai ya, bilang gitu. Nggak punya sahabat jadi punya sahabat. Orang gereja kan orang lain maksudnya kayak keluarga sendiri. Memfollow kita itu memfollow anak-anaknya kalau memfollow teman-temannya itu ya kan. Terus sudah itu ternyata itu juga ada minyak pengurapan, diurapi nenek itu, diurapi lah gitu. Terus kita sama Mercy itu Tuhan yang menyuruh itu umat. Ternyata pengurapan luar biasa. Sekarang ngomongnya doa gitu hawa, maksudnya berdoa itu berkuasa. Nah barunya tuh apa-apa ngomong, bukan saudara yang nolong, Tuhan yang nolong melalui gereja kita setempat. Makanya kita bersyukur saudara, dimanapun berada ya, kita menjadi berkat maksudnya itu. Kalau kita itu maksudnya di sini memang kita bekerja di rumah majikan ya banyak masalahnya, apapun di keluarga banyak masalahnya. Kalau kita punya saudara seiman, enak ndak enak itu kita harus sharing maksudnya. Apapun situasi keadaannya, Tuhan pasti menolong dengan cara yang luar biasa, saudara. Itu yang sungguh terjadi ya. Doa pujian tidak memandang situasi, ya, tidak terikat dengan situasi dan kondisi. Selama ini kita tetap berhubung dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, maka roh dalam kita akan tetap menyatu. Pujian penyembahan saya. Ya tetap menyala, tidak pakai kacamata ya. Tetap menyala. Nah, saya ulangi lagi, selama kita terhubung dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, maka roh di dalam kita akan tetap menyala. Maunya kungkruk, Tuhan Yesus baik. Kalau mandi, walaupun nangis ada masalahnya, itu masalah silih berganti. Tuhan Yesus tetap baik. Amen. Makanya kalau tidak sadar kita nyanyi kan tidak sadar ya itu. Kayak tadi Daud itu kayak dikira orang gila itu. Tidak sadar ya. Kalau waktu mandi itu tidak sadar kan mandi enak seger gitu nyanyi ya. Majik aku dengar kamu kan kamar Nata sudah tahu kamarmu belakang di kamarnya Dian. Aku dengar kamu itu loh waktu mandi mesti nyanyi itu. Kamu kok kemoisam loh. Karena enggak nyadar gitu maksudnya apa sing dinyanyi nih itu. Emang lewo pintu hoisam. Kamu di sini, kamu di mana-mana hoisam. Jongko-jongko nyanyi-nyanyi. Nah, itu kayak hidup kita.
kita walaupun ada masalah apa, problem apa, tetap mengucap syukur. Soraklah haleluya walaupun perih. Jadi anu loh, suaranya nyeret-nyeret. Iya. Nah itu Pak Niko itu kan anu segala puji syukur. Pak Niko itu nyanyi lagu itu apa? Waktu ada masalah saudaraku. Tadi pagi kan dia menciptakannya lagu itu soraklah haleluya. Apa Pak Niko itu waktu itu bersukacita? Pak Niko itu menghadapi masalah yang luar biasa. Nah saudara, nah kita jadi anaknya gimana responnya? Ya. Untuk Bapak Nah yang ketiga yang terakhir, doa pujian penyembahan sebagai gaya hidup yang terakhir, yaitu memuji dan menyembah Tuhan dari hati yang mengasihi dan merindukan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Kita buka Mazmur 42. ya, Rosa yang baca ya. Ayat berapa kok? Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Yang mana? Ini saya haus. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Amin. Kerinduan kepada Allah. Nah, Oh, ya, Rosa. Dapat berkat luar biasa. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Dua ya? Iya, nomor 1 dan 2 Mbak Rosa. iya 1 dan 2 loh. Bukan kalau pakai itu terus itu sampai yang Jiwaku haus kepada Allah. Iya. Oh, 3 dan Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, amin. Amin saudara. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yaitu pujian penyembahan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitu pun jiwaku Tuhan. Rapnya hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Sungguh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kalau kita nyanyi sungguh-sungguh luar biasa, merindukan Tuhan, benar-benar kita merindukan Tuhan ya. Nah itulah, kita boleh praktek di rumah walaupun apa masalah terjadi di rumah. Loh, di rumahku mau ada kamera luar biasa. Kamera kan enggak pernah kita bayangkan ya ada. Maksudnya kamera itu kan jaga neneknya sekarang kan holoncon, maksudnya itu harus ditate, harus dianu. Itu bukan mengamera kita ya, kita juga. Nah Tuhan luar biasa, pelipat gandaan mujizat sudah. Dulu itu kalau ngasuh nenek itu 24 jam satu hari, siang sampai jam 8 pagi sampai jam 8 paginya lagi. Itu malam enggak tidur juga. Dulu belum sakit tidur.
tidur sampai jam 8 lah. Sekarang enggak tidur kan, di kamar mandi sudah enggak kuat. Kalau siang masih kuat jalan gitu. Kalau Tuhan baik lah, itu sudah pelipat gandaan mujizat secara materi, ditambah gaji 500. Tuhan baik, tepuk tangan buat Tuhan. Sudah itu kalau kita bersyukur, Tuhan itu baik. Ya ampun, kok jaga nenek memang satu ya, itu luar biasa. Itu sakitnya itu, kalau sakit satu komplikasi apa-apa nanti sembuh ini, sembuh tulangnya itu apa itu Kepalanya sakit. kolesterol itu loh, kayak darah tinggi itu loh. Hosan Fua, pokoknya Hosan Fua. Ternyata Tuhan baik menjawabnya. Ya ampun, Tuhan baik, engkau baik. Memang sudah diberkati, gajinya ditambah 500 Tuhan. Kalau bisa Tuhan, malam itu loh aku dikasih tidur. Malam kan enggak tidur kalau jaga nenek itu. Sekarang neneknya enggak tidur. Sekarang itu kalau siang enggak tidur. Kalau siang tidur aja, malam enggak tidur. Kakinya itu kayak bayi itu loh. Kan jaga bayi loh. Kakinya dinaik-naik persis bayi no. Kan bayi kalau siang kita bisa tidur, kalau Alah, malam kan persis bayi bayi lagi. Ngomong juga kayak anak kecil. Lesek covan mea, sek persis anak kecil sekarang. Terus Tuhan baik. Tuhan ya dikasih saya itu tidur sendiri. Tidur di kamar sendiri, maksudnya enggak usah jaga nenek. Terus ditanyain sama nenek, sama melalui saya sakit ya. Sudah jaga 2 bulan di rumah sakit kan sakit. Aku enggak pernah sakit itu. Terus ngerti majikan di Hosanfu, kerja di situ. Terus olah lihat aku kayak Hosanfu, ngurusi mamiku Hosanfu. Tak carikan pembantu lagi maksudnya. Terus ya ampun, kalau pembantu nanti 3, maksudnya memang nggak apa-apa dia majikan. Terus Tuhan, apalah terjadi kehendakmu Tuhan. Tapi dalam hatiku, buat Tuhan, buat boleh dicarikan part-time aja. Terus bilang, aku dipanggil, kamu tak cariin, kamu Hosanfu lo kerja, mamiku sekarang Hosanfu malam nggak tidur. Kamu minta pembantu apa orang Cina? Cari yang part-time aja, aku bilang gitu. Kalau bisa malam, kalau siang kan aku sama temanku itu berdua, kan kemana-mana berdua, olahraga ya berdua. Kalau siang kan jaga orang nggak tidur aja gitu, maksudnya kalau minum susu gitu. Kalau malam, oh iya lah, tak carikan part-time aja, suster, carikan suster dan luar biasa. Sekarang malam ya luar biasa, malam nggak usah tidur sama nenek, ada susternya jam 8 sampai jam 8 pagi, luar biasa. Tuhan baik, pelipat gandaan mujizat. Nah itulah, kalau kita mengucap syukur apapun terjadi. Banyak masalah sebenarnya di kelompok kita juga ada masalah, gesekan demi gesekan ada. Di keluarga di Indonesia ada masalah, di majikan tidak ada masalah, masalah banyak. Jangan itu cuma gaji tambah gaji, malam tidak tidur itu. Anaknya tidak pernah ke Hong Kong lama, atau biasanya 10 hari sama 1 bulan itu berbulan-bulan itu, wah luar biasa masalahnya. Tapi kita tetap mengucap syukur. Pujian penyembahan tidak menguasai, tidak membatasi kita. Terus non-stop ngerok, ngeref kalau bisa. Untuk ngerok, ngeref. Dong kan ada itu. Ngerok kalau ngeref. Tuhan baik. Amin saudara. Itu juga dengan saudara. Mungkin ada teman-teman melalui masalah, kita mengucap syukur, pujian penyembahan tetap kita ucapkan. Tuhan, aku loyo, aku tidak mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan, aku lagi nyekungkru, oh Tuhan. Waktu kantongnya kempes, tidak mau memuji Tuhan. Waktu kantongnya, oh haleluya, Tuhan baik, mujizat. Nah, tidak ada saudara, ada yang ngasih kesaksian lah, pujian penyembahan, melalui pujian penyembahan sakitku disembuhkan. Sakit sembuh. Semalam perut udah semalam kan makan agak banyak dikit, terus nggak pergi nengok nenek gitu. Jadi kan kamu nengok nenek sehari berapa? 2 kali? Pokoknya seminggu itu 5 kali aku yang nengok. Tiap hari? Oh. Makan nengok sore. Kadang bisa. Biasanya 5 kali aku nengok nenek seminggu. Ini semalam enggak nengok nenek, tapi di rumah cuma beresin doang. Makanya agak lebih langsung, semalam udah kepanasan lah, kan besok aku libur.
mau ketemu sama Tuhan Yesus tuh sampai jam 2 pagi itu tuh aku nggak bisa muntah perut panas. Udahlah aku coba aku keringin, lama-lama Tuhan aku udah dikeringin kok nggak tidur Tuhan. Lama-lama perut saat aku minta Tuhan sembuhin besok aku gereja, Tuhan sembuhin, Tuhan kasih sembuh. Dalam saat aku minta Tuhan berikan. Tetap mengucap syukur, dah usah beler-beler. Nah, Naomi yang kena sakit itu tadi di rumah sakit. Ayo. Iya. Iya, itu apa udah 2 minggu aku tuh ngomongnya cuma sama Nata itu, sama Kak Jun itu kan. Kok kenapa bisa begini gitu. Kan mereka juga nggak tahu terus setelah 1 minggu. Setelah iya 1 minggu ada pentol-pentol gitu, terus aku cari di internet gitu, katanya penyakit tumor jinak, tumor apa kayak gitu kan. Jadinya aku juga saya pikiranku pun udah mencapai jauh kan persis gitu ciri-cirinya itu. Terus jadinya aku takut sama ngomong sama majikan itu, terus tadi di itu booking di hospital gitu. Terus dokter di pijat di itu. Iya, ini kan melebar gitu. Itu biasa, aku juga sering kayak gitu. Enggak, di dalam ada pentolnya di dalam. Sering kayak gitu. Terus Kalau saya kecapean emang kayak gitu. Aku jangan internet tuh malah deg-deg sardes. iya, dokter bilang, "Oh, itu enggak apa-apa nanti kamu sendiri. buat pain itu nanti 1 bulan dia hilang," dia bilang. Hilang sendiri. Udah di ronsen tadi enggak mulai. Enggak, kalau saya jadi membesar itu kamu di sini lagi, dia bilang gitu. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu gejala dari kecapean aku masuk kayak gitu. Aku juga. Kalau aku bisa kalau kecapean sering kayak gitu. Sini aku sering. Aku capek paha. Kayak dicubit gitu toh. Kosong-kosong gitu. Tapi itu kan tersembunyi. Udah itu duluan pikirannya. Karena lihat di internet yang Nah, itu kan bikin deg-degan juga tuh. Makanya tadi menara doa kan sama Eka didelok itu dilihat. Itu biasa itu mungkin kebentur. Aku udah pernah kebentur loh lah. Kan kita bentur apa ya sengaja. Kita kejedot pintu apa sengaja. Pintu kamu tak jedot. Enggak, itu kecapean. Mau nggak tak jedot pintu? Tapi kan belum pernah kanu Naomi toh, belum pernah anu paling. Kalau aku sering. Heeh. Angkane Aku Tuhan sering baik. paha di Memang sini. paha. Saya Nah. kecapean. Kita tingkatkan ya saudara pujian penyembahan. Tuhan tidak melihat Sambil masak. pujian penyembahan kita. Tuhan melihat hati Aku tuh kita. sambil siram tamu. Tuhan besar berapa besar kerinduan kepada Tuhan melalui penyembahan. Haleluya, Cece. Air mata kita itu berharga di mata Tuhan karena rindu akan Tuhan ya saudara. Nah, sekian sharing hari ini. Siapa doa sahabat? Sangat bawahi. Ayo.